Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa saja yang baru di update SIM Klinik Puskesat bulan Februari 2025. Oke, langsung saja. Jadi apa saja sih update-update di bulan ini? Yang pertama di Master Dokter. Di Master Dokter kita ada update terkait nomor SIP dan tanda tangan. Jadi nomor SIP ini nantinya digunakan di surat sehat dan surat sakit di bagian tanda tangan dokternya. Ini bisa diisi untuk SIP dokter maupun bidan. Setelah itu ada tanda tangan. Tanda tangan di sini kita siapkan dua opsi. Satu upload atau yang kedua langsung menggambar di sini. Nah, untuk yang upload tanda tangan ini silahkan menggunakan file dengan format PNG yang transparan ya, tanda tangannya. Jadi nanti agar tidak ketimpaan background warna putih atau warna lainnya. Atau kalau mau opsi amannya bisa langsung digambar di sini. Untuk menggambarnya bisa menggunakan HP ataupun komputer. Kalau menggunakan HP nanti bisa menggunakan stylus ya jika ada. Jika HP-nya ada stylusnya seperti Samsung seri Galaxy Note atau mungkin Galaxy S yang Ultra itu kan sudah ada stylusnya, itu bisa langsung digunakan. Tapi jika belum ada atau tidak ada contoh HP di atas, bisa menggunakan stylus di bawah 100.000 yang biasa dijual di marketplace. Jadi ini langsung kita gambar saja. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Semisal salah bisa langsung kita hapus. Kita gambar lagi. Misalkan seperti ini. Nah. Oke, tanda tangan sudah saya gambar. SIP saya isi misalkan SIP 123456111. Jika sudah, bisa kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Nah, bagaimana ternyata kalau tadi tanda tangannya salah atau ingin direvisi? Langsung kita klik edit ini aja, edit di data dokternya. Setelah itu kita klik ubah di bagian sini. Tanda tangan telah dibuat, kita klik ubah. Nah, bisa digambar ulang. Misalkan sekarang begini tanda tangannya tadi ada revisi. Nah, seperti ini. Bisa upload, bisa menggambar langsung. Kalau sudah kita simpan. Oke. Itu yang pertama. Update pertama di Master Dokter dan Bidan. Sekarang namanya jadi ini ya, untuk memfasilitasi dokter dan bidan. Selanjutnya ada Master Tenaga Medis. Nah, ini baru ya, Master Tenaga Medis. Jadi Master Tenaga Medis ini nanti fungsinya untuk menambahkan data-data non-dokter dan bidan seperti apoteker, setelah itu rekam medis, atau mungkin perawat juga. Nah, itu ditambahkannya di sini. Nah, ini nanti akan terpakai di CPPT. Nah, nanti CPPT seperti apa? Nanti kita contohkan ya. Sekarang coba kita tambahkan terlebih dahulu tenaga medisnya. Nama tenaga medis misalkan Michelle Eskep, Eskep NS ya kalau nggak salah ya, Eskep NS, profesinya perawat. Nah, ini ada NIK, bisa dimasukkan NIK-nya, SIP-nya juga bisa dimasukkan, untuk tanda tangan juga bisa dibuat, mau menggambar atau upload, status aktifnya misalkan aktif. Nah, untuk ID 1 sehatnya nanti bisa diisi ya. Nanti kita buatkan tombol terkait pengambilan ID 1 sehat tenaga medis sama seperti dokter. Misalkan kita contohkan ini dulu. Oke, tanda tangannya misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini tanda tangannya ya. Kalau sudah kita simpan.
Oke, jadi nanti untuk tenaga medisnya bisa ditambahkan sesuai yang ada di klinik. Misalkan nanti perawat ditambahkan sini, apoteker. Nah, nantinya untuk yang khusus profesi apoteker nanti akan digunakan di telaah resep. Nah, namun untuk telaah resep masih kita proses pengerjaan ya, semoga bisa segera launching juga. Yang jelas untuk tenaga medis ini nanti akan terpakai di CPPT. Oke, itu update kedua. Selanjutnya di pelayanan ya, nanti di CPPT sama ada panggil pelayanan lewat menu dokter. Kita tambahkan pendaftaran dulu untuk contoh. Di umum ini PJS. Oke, ini sudah kita daftarkan ya contoh 1. Nah, untuk selanjutnya apa yang baru di SIM Klinik versi Februari 2025 ini adalah ini terkait pelayanan poli. Kalau sebelumnya kita kan harus masuk ke menu pelayanan pasien nih, harus kita filter per poli ya, dan itu sangat banyak kliknya di dokter nanti. Maka dari itu kita buatkan untuk pelayanan poli ini langsung mengambil data poli yang ada di master poli. Jadi misalkan kalau kita klik poli gigi, nah dia tidak ada ininya, tidak ada antriannya. Tapi kalau kita klik poli umum, ada karena tadi kita mendaftarkannya ke poli umum. Jadi tidak perlu masuk ke pelayanan pasien. Setelah itu kita filter satu-satu, kita pilih polinya, ini tidak perlu. Bisa langsung lewat sini saja. Cuman untuk menu ini tidak kita hilangkan ya, takutnya sudah ada yang terbiasa gitu, belum siap switch ke sini seperti itu. Oke, ini screeningnya langsungin aja, kita langsung screening aja, kita coba. Nah, kita isi. Nah ini ada CPPT sekarang di sini ya. Kita isi misalkan ini. Oke, kita isi. Kesadaran kompos mentis. Setelah itu ini kita isi. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita ke CPPT. Bagaimana cara menggunakan CPPT-nya? Ini kita klik tambah. Nah, setelah itu kita pilih PPA-nya siapa. Misalkan karena kita masih asesmen ya, jadi perawat terlebih dahulu. Nama PPA-nya kita pilih ini. Nah, silahkan diisi SOAP-nya. Tapi kalau mau cepat, kita bisa langsung klik generate dengan mengambil isian-isian sebelumnya yang ada di kajian awal ini. Ini kita klik generate coba. Nah, jadi sudah terisi otomatis ya. Keluarnya, anamnesanya. Ini nanti tinggal melengkapi saja teman-teman. Jika ada yang ingin ditambahkan bisa langsung diisi. Misalkan kita edit seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Masalah keperawatan. Oke. Jika sudah diisi semua, langsung kita simpan. Nah, berhasil disimpan ya. Jadi untuk hasil CPPT nanti seperti ini, dan langsung mengambil gambar tanda tangan yang tadi sudah kita atur di master tenaga medis seperti itu. Oke, jika sudah langsung kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita ke pelayanan poli langsung ya, ke menunya dokter. Kita klik ini. Nah, update selanjutnya yaitu di menu dokter sekarang kita bisa melakukan pemanggilan pasien, semisal di pendaftaran lupa dipanggil atau mungkin alur pemanggilan mau dirubah di ruang dokter, itu bisa. Jadi kalau misalkan tadi di pendaftaran lupa diklik hadir, lupa dipanggil, ini bisa kita klik ini terlebih dahulu. Nah, ini klik panggil antrian ini nanti dia mengeluarkan suara.
Untuk yang suara ke pasien itu untuk manggil. Nah, ini jika pasien hadir maka akan didaftarkan di Picker. Nah, ini kita hadirkan dulu karena tadi di pendaftaran belum kita hadirkan. Hadir. Oke. Bridging antrian berhasil, bridging Picker berhasil. Oke. Nah, ini dia sudah masuk ke Picker. Sudah kita panggil lewat menu pelayanan dokter ya. Oke, ini sudah diisi oleh perawatnya. Selanjutnya ke data medis. Ini misalkan normal semua. ICD 10 kita pilih misalkan J06. Prognosanya baik misalkan ya. Instruksi non obat kita isi. Kita simpan. Nah, update selanjutnya di SimClinic versi Februari 2025 ini adalah pembuatan surat ya. Ada surat untuk saat ini, ada surat sakit dan surat sehat. Nanti akan kita tambahkan untuk surat-surat lainnya. Coba sekarang kita buat satu dulu, contoh surat sakit. Nah, tanggal dibuat sudah otomatis, nomor surat ini sudah otomatis juga tergenerate. Ini SS nomor surat, KTM ini inisial klinik ya. Ini bulan, tahun. Cuman kalau misalkan klinik punya format sendiri, bisa diganti sendiri ya. Ini silakan diganti, misalkan SS 12345. Misalkan diganti seperti ini bisa. Selanjutnya ada tanggal mulai istirahat, misalkan butuh istirahatnya 3 hari ya. Nah, ini langsung selesai tanggal selesai istirahatnya langsung keluar otomatis. Kalau sudah, kita klik konfirmasi. Oke, surat sakit berhasil dibuat. Silakan cetak surat sakit melalui menu surat sakit. Melalui menu surat sakit. Kita oke. Nah, itu tadi untuk surat sakit. Nah, bagaimana kalau surat sehat? Kalau surat sehat sama, alurnya sama. Nah, ini nomor surat bisa diganti, keperluannya bisa diisi, misalkan melamar pekerjaan. Catatannya, misalkan kalau nambahkan catatan nih, buta warna atau ada riwayat penyakit tertentu, ini bisa kita langsung klik ini aja. Misalkan ini buta warnanya tidak, misalkan. Setelah itu visusnya juga tidak, misalkan. Kalau sudah, kita konfirmasi. Nah, surat sehat berhasil dibuat. Silahkan cetak surat sehat melalui menu surat sehat. Kita oke. Nah, itu untuk pembuatan surat. Nah, sekarang bagaimana untuk CPPT dokter? CPPT di pelayanan dokter. Langsung saja kita klik CPPT ini. Nah, ini sudah ada ininya ya. Sudah ada CPPT tadi dari perawat. Ini kita klik tambah. PPA-nya dokter umum. Kita pilih dokternya. Nah, ini kita klik generate juga. Nah, jadi untuk isian generate-nya ini di bagian asesmen dan plan antara perawat atau di ruang asesmen dan di ruang dokter berbeda. Kalau tadi kan asesmennya ini di perawat masalah keperawatan, setelah itu plannya rencana keperawatan ya. Nah, kalau di dokter ini asesmennya langsung diagnosa, plannya ini instruksinya dokter. Ini juga bisa diganti, juga bisa disesuaikan jika ada yang ingin ditambahkan. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Sudah tersimpan, sudah ada tanda tangannya juga karena sudah di-set sebelumnya ya. Nah, kalau sudah, kita klik selesai. Oke, berhasil ditambahkan di Picker BPJS ya. Sekarang coba kita lihat tadi suratnya seperti apa. Surat sakit. Nah, ini tinggal kita klik cetak ini. Jadi akan muncul seperti ini suratnya. Demikian juga dengan surat sehat ya. Cara mencetaknya sama. Oke, seperti ini. Nah, ini jadi tinggal ditandatangani saja sama dokter. Oh, ada ini lagi, ada tambahan terkait pelayanan KIA ya. Coba kita tambahkan satu dulu. Ini
tambahkan kunjungannya terlebih dahulu. Oke, pelayanan pasien. Nah, di sini ada beberapa tambahan untuk pelayanan KIA di update terbaru kali ini. Jadi yang pertama, dia ada catatan awal kehamilan. Ini bisa langsung diisi, misalkan seperti ini ya. Tanggalnya misalkan HPHT-nya tanggal 12, HPL-nya langsung dia terisi otomatis, langsung menghitung otomatis. BB sebelum misalkan 55 misalkan. Imunisasinya kita pilih, kita simpan. Oke. Jadi untuk form ini, form pelayanan dokter ini semua kita anggap sebagai form baru, sebagai form kosongan baru. Kalau sebelumnya kan ada beberapa yang ada ini ya, ada entrian-entrian sebelumnya yang muncul. Nah, sekarang semua form di sini ini kita treat atau kita perlakukan seperti form baru. Nah, untuk melihat historinya bisa melalui rekam medis ataupun melalui data pasien. Jadi nanti semuanya akan ada di sini. Dengan catatan kunjungan tersebut sudah diselesaikan di farmasi. Jadi di menu pelayanan obat harus diselesaikan dahulu, baru nanti semua historinya, semua histori entrian kunjungan tersebut akan masuk di rekam medis dan di data pasien. Seperti itu. Oke. Jadi ini kehamilan, ada riwayat kehamilan juga, ada kebidanan. Formnya sekarang di sini ya. Misalkan umur menarnya 14 tahun. Height 7 siklus 28, teratur misalkan kelainannya ini sama ini, perkawinannya misalkan belum kawin lah, kontrasepsi tidak ada, komplikasi tidak ada misalkan, kita simpan. Oke, itu kebidanan, kehamilan sama ANC. Nah, ini yang ANC nih. Untuk yang update terbaru kali ini kita ada ANC untuk memfasilitasi pelayanan KIA ya. Ini kita klik tambah dulu. Oke, seperti ini. Misalkan trimester 1, usianya berapa usianya? Anggaplah 30. Saya juga kurang paham trimester 1 ini berapa sampai berapa minggu. Nah, ini bisa kita isi lingkar lengan atas. Misalkan kita random aja lah ya. Ini golongan darah, resus, konjungtiva, sklera bisa diisi. Jika ada yang abnormal, ini bisa kita pilih abnormal lalu kita klik catatannya. Nah, catatannya untuk konjungtiva ini apa? Kenapa kok tidak normal? Misalkan ditemukan kelainan. Oke, misalkan setelah itu udah ada jantung juga, kita ini ditemukan kelainan. Oke. Golongan darahnya misalkan resusnya positif. Pemeriksaan janin kalau misalkan belum bisa diperiksa bisa dikosongi saja terlebih dahulu. Jadi misalkan 1500 salah 150, ininya 2000 misalkan. Presentasi kepala. Selanjutnya ada screening, deteksi dini ibu resiko tinggi. Nah, ini untuk scoringnya dikalkulasi secara otomatis ya. Misalkan kalau pernah operasi sesar ini skornya 8, dia langsung berubah kehamilan resiko tinggi. Misalkan kita tambahkan ini lagi, misalkan letaknya sungsang, nah dia langsung kehamilan resiko sangat tinggi, seperti itu. Jadi ini sudah dikalkulasi secara otomatis, tinggal dipilih saja kondisinya ya atau tidak. Akan inilah. Oke. Kita simpan kalau sudah. Nah, dia akan tercatat di sini dan juga ada keterangan skor KSPR-nya. Seperti itu untuk pelayanan KIA. Jadi ada update terkait di forum kajian kebidanan, forum kehamilan, ada catatan awal kehamilan, riwayat kehamilan, dan ANC. Nanti kedepannya akan ada update terkait PNC ya, atau postnatal care. Sudah kita selesaikan dulu. Ya. Selanjutnya di samping update CPPT tadi,
ada satu update lagi terkait penegakan kode ICD oleh rekam medis. Nah, jadi untuk melakukan penegakan kode ICD oleh rekam medis, ini bisa kita selesaikan dulu kunjungannya ya. Di pelayanan obat kita selesaikan terlebih dahulu. Misalkan ini kita selesaikan dulu ya. Oke. Nah, untuk melakukan penegakan diagnosa kode ICD atau penegakan kode ICD, baik itu ICD 10 maupun ICD 9, yang pertama itu tadi kunjungannya harus diselesaikan dulu di pelayanan obat atau di farmasi. Nah, setelah itu nanti kita bisa masuk lagi ke pelayanan pasien ini. Statusnya kita pilih semua. Nah, yang sudah selesai ini kita pilih ke bagian CPPT setelah itu. Nah, jadi ada logo pulpennya. Beda dengan yang tadi yang belum selesai ya. Misalkan yang masih farmasi ini, yang posnya masih farmasi, kita pilih terlebih dahulu. Ini kita pilih CPPT-nya, misalkan kita tambahkanlah satu ini. Nah, dia tidak ada penegakan diagnosanya, tidak ada tombol untuk penegakan ICD-nya. Tadi kan ada tombol pulpen biru, tapi yang ini nggak ada. Kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi untuk melakukan penegakan kode ICD, kita pilih ini CPPT lagi. Selanjutnya kita pilih atau klik tombol pulpen biru ini. Nah, formnya dapat diisi oleh rekam medis untuk penegakan kode ICD. Jadi ada ICD 10, ada ICD 9. Nah, caranya adalah misalkan untuk ICD 10-nya nih, kita inikan dulu. Kita pilih dulu. Oke, cari kode ICD, misalkan J06. Oke, ini kita pilih seperti ini. Selanjutnya ICD 9-nya ya, misalkan. Jadi ini langsung isi otomatis ya. Ini bentuknya free text, tapi agar lebih mudah bisa langsung milih diagnosanya nih, misalkan sama R50 misalkan. Kita pilih. Nah, dia langsung menambahkan lagi di bawahnya. Selanjutnya ada ICD 9, coba kita pilih misalkan 89.7 General Physical Examination. Kita pilih. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, berhasil menyimpan data kode ICD. Nah, jadi nanti kode ICD yang sudah ditegakkan oleh rekam medis akan masuk di sini. Akan muncul di kolom kode ICD. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk apa saja update-update terbaru yang ada di SIM Klinik Puskesat versi Februari 2025. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau langsung didiskusikan via grup WhatsApp atau melalui WhatsApp pribadi. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.